Ini sambil menunggu Bapak Ibu. Ya, kalau Pak Menpora itu selalu kelihatan nih. Orang besar. Ibu, mari Ibu. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ini adalah rapat koordinasi yang pertama di dalam Kementerian Koordinator PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi setelah sepekan saya berkeliling mengunjungi semua kementerian dan badan di dalam koordinasi PMK, hari ini kami mengundang rapat. Pertama memang mengupdate terakhir mengenai penanganan bencana erupsi gunung berapi di Flores Timur. Jadi pada prinsipnya sudah tertangani, tapi tadi kita juga menggarisbawahi akan terus berusaha untuk memberikan dukungan lebih kepada para korban bencana erupsi di Flores Timur. Jadi seperti tadi pagi saya sampaikan, Pak Kepala BNPB sudah di lokasi, terus kemudian juga Wakil Menteri Sosial juga sudah di lokasi, semua KL yang relevan juga sudah terlibat. Yang kedua, kami tadi membahas mengenai program-program unggulan Presiden yang perlu kita kejar persiapannya. Jadi Pak Presiden sudah menggarisbawahi beberapa program utama, itu harus dibahas lintas sektor, tidak bisa diselesaikan sektor per sektor. Jadi tadi kita singgung, termasuk juga kami akan menggarisbawahi beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kepala daerah. Karena akan ada pertemuan kepala daerah seluruh Indonesia, Forkominda seluruh Indonesia. Ini juga momentum yang bagus bagi menteri-menteri dan kepala badan di dalam koordinasi Kemenko PMK untuk melakukan sinkronisasi bukan hanya secara horizontal di tingkat pusat, tetapi juga secara vertikal dari pusat sampai ke daerah. Di semua bidang, ya, prioritas di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan anak, dan lain-lain termasuk penanganan bencana, stunting misalnya, ini yang menjadi tanggung jawab beliau. Itu juga kita jawab karena kita Menko PMK juga nantinya akan mengkoordinasikan juga dengan menteri lain di luar jajaran Kemenkoan, karena tidak bisa juga penanganan misalnya sebagai satu contoh stunting tanpa melibatkan Kementerian PU dan lain-lain. Masalah bencana, penanganan bencana, melakukan relokasi juga harus melibatkan Kementerian ATR dan Kementerian PU dan Kementerian PR dan lain-lain ya. Jadi ini semangat sinergi yang terus kita tumbuhkan agar prioritas-prioritas yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa kita capai secepat-cepatnya. Dan ini keperalian tahun anggaran baru, oleh karena itu kita juga harus melakukan persiapan secara cepat. Itu saja pengantar dari saya, selebihnya saya persilahkan Bapak Ibu Menteri untuk menyampaikan penegasan-penegasan. Terima kasih. Kalau Menko sudah cukup lah. Sudah cukup. Itu doa nih Pak. Kalau Menko sudah, yang lain sudah. Silakan Menteri yang lain untuk Udah kan? Kali kalau Pak Menko yang mana kan target tugasnya juga melampaui, misalnya soal ekonomi 3%, BUMD 2%, kalau dari Menko PMK. Dari di Kemenko PMK kita ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Bapak Presiden, adalah renovasi sekolah, terus kemudian pembangunan sekolah unggulan, terus pembangunan rumah sakit, terus kemudian juga renovasi rumah sakit, penanganan stunting, itu semuanya sudah. Dan kebetulan banyak prioritas Bapak Presiden Prabowo yang berada di dalam lingkup Kementerian Menko PMK.
Jadi seperti tadi saya garis bawahi mengenai renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, terus kemudian peningkatan pembelajaran berbasis digital, terus kemudian pembangunan rumah sakit, renovasi rumah sakit, screening kesehatan gratis, ini juga kita detailkan. Kemudian penanganan TBC itu adalah target-target yang diprioritaskan untuk menjadi prioritas program Bapak Presiden Prabowo. Jadi itulah yang juga kita kawal pelaksanaannya gitu. Udah, silakan ditindaklanjuti oleh beliau-beliau yang tadi. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalau ketua kelas sudah. Haji.